Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam nukilan penjelasan dari Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari hafizahullah tentang berbicara dan diam antara pahala dan dosa. Dua sebelumnya telah kita nukilkan tadi. Sampai pada ucapan beliau atau penjelasan beliau Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari. Wasamtul ladhi ta'samu alaih idha ihtija ila bayanil haqqi minka wasamatta an bayanil haqqi lil khalqi fa anta athimun khasatan wa annal amra yahtajuhun nas minka bi'ilmin wa adlin. Dan sikap diam yang seseorang berdosa karenanya adalah ketika dia dituntut untuk menjelaskan kebenaran. Ketika engkau diminta untuk menjelaskan kebenaran, engkau malah diam, kata Asy-Syaikh. Wasamatta an bayanil haqqi lil khalq. Engkau justru diam dari menjelaskan kebenaran al-haq kepada manusia. Fa anta athimun. Maka diam ketika itu engkau berdosa. Khosatan wa annal amra. Terlebih ketika perkara tersebut dibutuhkan oleh manusia penjelasannya darimu secara ilmiah dan secara sportif. Maka atas dasar ini para asatidzah Jember, Ustadzuna Luqman dan yang bersama beliau tidak diam ketika salafiyun membutuhkan penjelasan. Ustadzuna Luqman hafizahullahu ta'ala. Demikian pula Ustadzuna Ruwaifi' hafizahullahu ta'ala. Demikian pula Ustadzuna Al-Ustadz Abu Sa'id Hamzah hafizahullahu ta'ala. Dan yang bersamanya seperti Al-Ustadz Abu Muhammad Musa, Al-Ustadz Abu Jundi, Al-Ustadz Syukri. Tidak diam ketika keterangan itu dibutuhkan oleh salafiyun. Kebenaran itu dibutuhkan oleh salafiyun. Terlebih ketika menjelaskan dan membantah tuduhan-tuduhan, pelecehan atau caci maki yang diarahkan kepada para masyayikh, kepada Asy-Syaikh Arafat terlebih. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ustadz Zuhair Syarif yang telah menghina, mencela, mencaci maki Asy-Syaikh Arafat. Tidak mungkin kita diam. Dan saya hingga detik ini ayuhal ikhwah tidak mendengarkan kalam ataupun bantahan dari asatidzah jumhur terkait dengan hinaan Zuhair Syarif terhadap Syekh Arafat. Maka kalau dikatakan para asatidzah diam, mungkin dari sisi ini kita sepakat, na'am, mereka diam ketika Syekh Arafat dihina, dicaci maki oleh Zuhair Syarif. Mereka diam. Wallahu alam, hingga detik ini anak belum mendengar adanya bantahan. Selama ini asatidzah diam, tidak bicara. Naam, kalau dari sisi ini anak sepakat. Kami sepakat. Naam. Asatidzah jumhur tidak membantah Abdul Hakam ketika menyelewengkan makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Maka kami menukilkan
bantahan dari Asy-Syaikh Shalah Kentus bahwa ini kalam berbahaya. Hingga detik ini tidak ada bantahan dari asatidzah jumhur. Dan kalau yang dimaksud asatidzah jumhur diam dari sisi ini, oh iya, nah betul. Nah, yang semestinya mereka tidak boleh diam. Kata Asy-Syaikh, was-samtul ladzi tujaru alaihi atau was-samtul ladzi ta'samu alaihi idza ihtija ila bayanil haqqi minka wa samatta an bayanil haqqi lil khalqi fa anta asimun. Diam yang engkau berdosa karenanya adalah ketika engkau dibutuhkan, ketika manusia membutuhkan penjelasan kebenaran daripadamu, namun ternyata engkau diam. Fa anta asimun, maka engkau berdosa. Dengan diammu tersebut, khassatan wa annal amra yahtajuhun nas minka bi'ilmin wa adlin. Terlebih ketika perkara tersebut manusia membutuhkan penjelasan darimu dengan ilmiah dan sportif. Demikian penjelasan dari Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah ibn Abdul Rahim hafizahullahu ta'ala. Maka ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalimat senada juga, yakni senada dengan kalimat Abdul Mu'ti, nah, yaitu kalimat yang diucapkan oleh salah satu ustadz Ambon yang dikenal dengan nama Ustadz Saifullah. Dalam salah satu kesempatan kajiannya pada tanggal 9 Safar 1446 Hijriyah yang berkenaan dengan tanggal 13 Agustus 2024 Masehi, beliau membacakan terjemahan nasihat Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari secara tuntas. Namun oleh karena pada kesempatan ini kita masih menanggapi statementnya Abdul Mu'ti, maka untuk menanggapi statementnya Ustadz Saifullah Ambon kita akhirkan. Nah, kita tunda dulu. Nanti akan kita tanggapi pada sesi berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Sekarang kembali kita lihat ucapan akhuna Abu Rufai' Abdul Mu'ti Samarinda, hadani Allah wa iyyah. Dia berkata, bukan pihak-pihak yang dituduh tadi tidak mampu untuk membalas. Sangat mampu. Ana persaksikan mereka sangat mampu alal hujjah wal barohin. Demikian ucapan Abu Rufai' Abdul Mu'ti Samarinda, hadani Allah wa iyyah. Kita tanggapi. Ya akhona, terkadang ataupun bahkan sering kenyataan itu tidak sulit diingkari dengan pengakuan. Terkadang atau bahkan mungkin sering realita kenyataan tidak bisa dibantah dengan pengakuan. Sekarang ana tanya kepada antum, Abu Atikah, sekarang ini waktu siang ataupun malam? Waktu siang. Kalau ana bilang sama antum, "Onda, ini malam, ini Abu Atikah ini malam sekarang." Apa jawaban antum? Waktu siang. Kalau ana tetap ngotot, "Ini malam, bukan siang." Antum akan katakan apa? Tidak usah takut, berani aja. Ini hanya contoh. Antum bilang siang, ana bilang malam. Ini malam kok.
Kok antum bilang siang? Gimana? Hah? Nggak, ana mau antum harus tegas bantah, ana jangan cuma diam. Sekarang antum dituntut untuk bicara, Abu Atika. Oh, ini malam bukan siang. Gimana antum? Allahul musta'an. Nah, demikian pula dengan ini. Abdul Muti mengatakan bahwa asatidzah itu bukan tidak mampu untuk membalas, untuk membantah. Sangat-sangat mampu, kata dia. Ana persaksikan mereka sangat mampu alal hujjah wal barohin. Apalagi ini, garis bawah ini. Nah, ana persaksikan mereka sangat mampu membantah alal hujjah wal barohin. Di atas hujjah dan di atas bukti-bukti. Taib. Untuk tanggapan yang pertama, ayyuh ya akhona, kalau memang asatidzah jumhur, asatidzah kibar punya hujjah dan punya barohin, tidak boleh diam. Sebagai amar ma'ruf nahi mungkar, jangan biarkan kalau memang benar asatidzah Jember punya kesalahan, jangan diam, nasihati mereka, nasihati kami. Jangan diam, tidak boleh diam. Yang kemudian Anda mengatakan mereka mampu, sangat-sangat mampu, namun mereka diam. Ini salah, tidak boleh diam. Sebagai amar ma'ruf nahi mungkar, kami ini saudara kalian. Kita sesama semanhaj, kita salafiyun, kita ahli sunnah. Ya Abdul Mu'ti, kalian ahlu sunnah, kami ahlu sunnah. Kalian salafiyun, kami juga salafiyun. Jika kami salah, coba ditegur kalau memang betul ada hujjah. Berarti ketika mereka diam, menunjukkan mereka sebenarnya tidak punya hujjah. Sekiranya mereka punya hujjah sebagai prinsip, salah satu prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak mampu, kalau kita nanti bicara, sampaikan kepada para masyayikh, sampaikan kepada para ulama. Ya syekh, ya alim, ini ustadz A, ustadz B, ustadz C mengatakan kalimat ini, kalimat ini, kalimat ini. Bagaimana tanggapan antum? Demikian. Kalau antum tidak sanggup membantah atau khawatir membantah, sampaikan kepada para ulama. Namun hingga sekarang kita belum atau kita tidak mendapatkan nasihat tersebut. Nah, ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, ana teringat dengan kalam Syekh Abdul Al-Bukhari yang beliau sampaikan pada tanggal 4 Syawal 1442 Hijriyah yang berkenaan dengan tanggal 16 Mei 2021 Masehi. Beliau mengatakan di antara ucapan beliau, mu'akhadatun mawjudah. Kritikan asatidzah jumhur memang ada. Wa ba'duha mukarrarun fil kitabat. Sebahagian dari data-data tersebut terulang-ulang pada beberapa catatan. Fiha tikrarun katsir. Padanya terdapat pengulangan yang sangat banyak. Wa fahimtu min hadat tikrar at-tadkhim awit tahwil. Dan yang aku pahami dari pengulangan-pengulangan tersebut, adanya upaya membesar-besarkan masalah, adanya upaya untuk membuat seram perkara. Ini kalam Asy-Syaikh terhadap siapa? Ayuhal ikhwah.
terhadap asatidzah jumhur, terhadap data-data asatidzah jumhur. Nah, ini data-data yang mereka sampaikan kepada Syekh. Di sana masih banyak data-data yang mereka tidak sampaikan kepada Syekh, yang kita dengar audionya atau tulisannya. Nah, yang insya Allah nanti akan kita nukilkan pada sisi-sisi berikutnya. Kata Asy-Syaikh, wa fahimtu min hadha at-tikrar at-tadkhim aw at-tahwil. Yang aku pahami dari pengulangan-pengulangan data-data tersebut, adanya upaya dari asatidzah jumhur untuk membesar-besarkan perkara yang sebenarnya sederhana, untuk membuat seram perkara yang sebenarnya tidak demikian. Wa ba'duha mahallu ma'khadin. Memang ada sebahagian data tersebut adalah kritikan terhadap asatidzah Jember, walakin la yartaqi li an tahsula bisababihi al-furqah. Akan tetapi tidak sepatutnya data-data tersebut menyebabkan perpecahan ini. Wa hakadha wa ba'duhu qad raja'a anhu. Demikian pula ada data yang sebenarnya Ustadz Luqman dan yang bersamanya sudah rujuk daripadanya. Wa ba'duha mu'akhadatun alaikum. Dan sebahagian data itu justru sebagai kritikan atas kalian. Ini Syekh yang mengatakan. Bisa antum lihat audionya Syekh Abdul Al-Bukhari dan sudah diterjemahkan. Maka ketika Abdul Mu'ti mengatakan, ana sebagai saksi bahwa asatidzah jumhur mampu membantah alal hujjah wal barohin. Lah ini, Syekh mengatakan bukan hujjah ini. Data-data yang dibumbuhi dengan upaya-upaya membesar-besarkan masalah, perkaranya sederhana. Diupayakan untuk menakut-nakuti, perkaranya tidak demikian. Di antara data-datanya, alhamdulillah Ustadz Luqman sudah rujuk. Justru malah perhatikan ya akhona, ya Abdul Mu'ti. Perhatikan, kata Asy-Syaikh, wa ba'duha mu'akhadatun alaikum. Dan di antara data-data kalian itu justru bumerang. Kritikan malah atas kalian. Mana buktinya ucapan Abdul Mu'ti? Oh, asatidzah juga itu punya hujjah, ana jadi saksi. Ini sudah kali yang keberapa? Abdul Mu'ti ini sering mengatakan ana saksi, ana saksi, ana saksi. Makanya ana katakan terkadang bahkan sering yang namanya kenyataan itu tidak bisa dipungkiri dengan pengakuan. Iya, Abu Atika. Abu Atika ini malam, bukan siang. Antum mau bilang apa? Gila yang mengatakan kalau ini malam. Iya. Tapi Abu Atika pun tidak berani bilang begitu. Iya. Ini siang, bukan malam. Walaupun mungkin nanti saya akan taruh terpal yang mungkin 20 kilo panjangnya untuk menutupi daerah ini biar kelihatan malam. Biar orang-orang, oh iya ternyata malam ini betul. Abu Fuad itu betul ini malam bukan siang. Sementara sekarang jam 11.29 Wita. Tapi kenapa gelap ya? Jangan-jangan Abu Fuad yang benar bukan Abu Atika. Ya karena sudah dipasang terpal 20 km. Bayangkan terpalnya dipasang di atas sini untuk mengelabui orang-orang yang ada di sini bahwa ini malam. Tapi yang namanya kenyataan tidak bisa ditutup-tutupi oleh pengakuan dan pengakuan. Ana teringat dengan salah satu bait syair yang diucapkan oleh
Nah, salah satu ikhwah di Bondowoso, nah, hujan gerimis tidak akan dapat menawarkan air di lautan. Anak katakan jangankan gerimis Pak, hujan lebat 1 bulan siang malam lebat hujannya tidak dapat menawarkan asinnya air laut. Nah, tidak bisa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa asatidah jumhur, terlebih khusus asatidah kibar, kok sulit sekali untuk mau bersatu kembali dengan asatidah Jember, dengan Ustadz Lukman dan yang bersamanya? Ada apa? Ayuhal asatidah, al-asatidah al-kibar, ada apa dengan kalian? Mengapa begitu sulit bagi kalian untuk bersatu kembali? Itu nasihat para ulama, itu nasihat para masyayikh, itu tuntutan dari para ulama, dari para masyayikh untuk kita bersatu kembali. Itu nasihat para masyayikh, itu nasihat para ulama. Tidak ada yang lain. Inti dari nasihat para ulama, dari para masyayikh, dari sejak dahulu hingga detik ini, ayo salafiyun di Indonesia, ayo kalian bersatu, berdamai. Jalankan dakwah dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat. Tidak ada yang dirahasiakan. Tidak ada yang dikhususkan. Wah, ini khusus buat Ustadz Lukman. Kami membawa data-data dari Madinah. Tidak ada yang khusus di sini. Isinya semuanya sama. Ayo bersatu. Ayo kembali berukhuwah. Dan kebetulan saya berada di kota Sinjai. Ayuhal ikhwah salafiyun yang ada di kota Sinjai. Ini teman-teman antum di hadapan ana. Nah, ana yakin semua yang ada di majelis sekarang suka kembali bersama dengan antum. Iya Abu Julaibib. Kami berharap bisa ketemu, bisa bersatu, bisa bermajelis lagi dengan antum. Dengan suguhan kopi ataupun ada songkolo, iya. Kita makan bersama, kita minum bersama, kita berbicara bersama mengenai dakwah di kota Sinjai ini gimana. Biar kasih yang umat yang ada di kota Sinjai ini sampai kepada mereka dakwah salafiyah ini. Tidakkah kalian merasa sedih melihat anak-anak kaum muslimin yang ada di kota Sinjai? Nah, ayyuhal ikhwah salafiyun yang ada di kota Sinjai, salafiyat yang ada di kota Sinjai, mari akhiri, sudahi fitnah ini. Mari kita bersatu, mari kita bersama. Itu yang dinasihatkan oleh para masyayikh. Tidak ada yang dikhususkan, tidak ada yang dirahasiakan. Semuanya nasihat itu tertuju, berujung pada himbauan, berujung pada tuntutan. Ayo, mari kita bersatu, bersama kembali menjalin ukhuwah. Tidakkah kalian ingat dahulu, iya Abu Julaibib, masjid di samping ini Abu Julaibib, subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang salafiyun di kota Sinjai. Oh, yang adzan itu Abu Julaibib. Masya Allah. Nah, ana dengar semalam berita ada salah satu ikhwah
dari kalangan jumhur wafat. Iya. Kita doakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa wasi' mudkhalahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Siapa namanya? Hah? Abu Canda. Semoga Allah mengampuni Abu Canda, merahmati Abu Canda. Alhamdulillah, dia wafat di atas salafiyah kan? Tidak berubah kan? Alhamdulillah. Nah, harapan besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan Abu Canda, mengampuni dosa-dosanya sebagaimana kita memohon kepada Allah untuk kita memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amalan-amalan ketaatan kita. Amin. Allahumma amin. Apalagi kepada mereka yang masih hidup. Ayo Mas Agung, mari kita bersama. Nah, kasihan. Berapa jumlah kita sih di Kota Sinjai Salafiyun jika dikabungkan semuanya yang sekarang ada di majelis ana dan yang bersama mereka yang ada di sebelah ini ya. Berapa jumlah kita? Sedikit. Kota Sinjai ini ada berapa ribu penduduknya yang belum mengenal salafiyah. Nah, kita semanhaj ayyuhal ikhwah. Tidak ada di antara kita yang telah keluar dari manhaj salafiyah, belum ada. Yang ada hanyalah kekhawatiran dari para masyayikh. Naam, ada vonis-vonis dari para masyayikh. Namun semuanya itu masih dalam batas kekhawatiran. Bukan memastikan. Dan semuanya para masyayikh tadi berharap penuh hingga sekarang. Berharap asatidah mau rujuk ana, dengar sendiri dengan telinga ana. Dari lisan langsung Asy-Syaikh Arafat di majlis daurah Imam Al-Muzani, kata beliau, nabuddu aidina, kami ulurkan tangan-tangan kami. Nah, mari kita sudahi fitnah ini. Kalau asatidah jumhur sepakat di mana, kami akan datang, ayo kita berjumpa, mari kita sudahi, mari kita akhiri fitnah ini. Nah, maka demikian pula dengan kami di Kota Sinjai, di Kota Bone, di Kota Makassar, apalagi di Wawandula, di Palopo. Ayo mari kita bersatu, sudahi pertikaian ini. Namun demikianlah kenyataan, realita tidak bisa dibantah dengan pengakuan-pengakuan. Sehingga timbul pertanyaan yang sangat besar. Bersamaan dengan himbauan para masyayikh, para ulama. Mengapa asatidah jumhur, asatidah kibar kok sulit sekali mau bersatu kembali dengan asatidah Jember dan yang bersamanya? Kenapa? Ada apa? Mungkin saya akan menjawab sesuai dengan realita. Mengapa asatidah jumhur sulit untuk mau bersatu kembali? Pertama, karena menolak dan tidak mau merealisasikan nasihat, himbauan para ulama. Berbeda dengan Ustadz Luqman dan yang bersamanya. Tatkala Ustadz Luqman dan yang bersamanya diminta oleh para ulama, oleh para masyayikh untuk beliau rujuk, langsung beliau menulis surat rujuknya dan langsung surat rujuk tersebut disebar seluas-luasnya. Ulama memerintahkan mereka kepada asatidah jumhur
untuk kembali berta'awun, untuk kembali bertazawur dengan Ustadz Luqman dan yang bersamanya. Namun hingga sekarang, hingga detik ini, belum ada upaya yang nyata dari asatidzah jumhur untuk merealisasikan perintah tersebut berbeda dengan Ustadz Luqman. Ini realita, ya ayuhal ikhwah. Tidak bisa dibohongi, tidak bisa dipungkiri. Berbeda dengan Ustadz Luqman. Ustadzuna Luqman senantiasa berusaha menghubungi mereka asatidzah jumhur. Berusaha untuk menziarahi mereka. Namun tak satu pun yang mau menerima beliau kecuali Ustadz Fauzan Pendem saja. Waktu itu. Kecuali Ustadz Fauzan Pendem saja. Walaupun kita sangat menyayangkan sekarang seolah Ustadz Fauzan sudah kembali tertutup untuk ziarah. Maka sekarang kami bertanya kepada asatidzah jumhur, atau kami berharap, wahai asatidzah jumhur, jika benar-benar kalian bersama ulama, jika betul pengakuan kalian masih bersama ulama, ini nasihat ulama, mari kita bersatu. Mari kita berukhuwah. Taruh kata kalian mengatakan kami, kenapa sih ini Abu Fuad terlalu mengemis-ngemis? Seperti ustadznya Luqman mengemis-ngemis untuk bersatu. Naam. Karena itu yang dinasihatkan oleh para ulama, para masyayikh. Kami tidak malu. Kami tidak gengsi. Karena yang demikian yang dinasihatkan oleh para ulama. Kalau ingin memperturutkan kegengsian, memperturutkan hududun nafs, buat apa juga mau bersatu? Tapi bukan itu solusinya. Bukan itu solusinya. Kami berharap bisa bersatu. Kami sangat senang dan bahagia kalau asatidzah jumhur kembali bersatu dengan asatidzah Jember dan yang bersamanya. Nah, mereka para ulama, para masyayikh telah menyatakan asatidzah jumhur dalam fitnah ini telah salah. Namun mereka tetap menganggap dirinya masih benar. Ayuhal ikhwah, terkait dengan Ustadz Fauzan Pendem, beliau pernah menukilkan kalam Ustadz Usama Mahri sebelum audio nasihat Syekh Abdul Al-Bukhari tanggal 4 Syawal 1442 Hijriyah, 16 Mei 2021 Masehi. Kata Ustadz Fauzan menukilkan, kalau Ustadz Usama itu sudah pol dia. Anak ke depan tidak sanggup untuk berta'awun dengan orang ini. Nek ana melihatnya. Atau nek ana ngelihatnya. Sudah pol. Ana lebih baik melihat seorang hizbi yang dia itu gentleman daripada melihat orang ini, yakni Ustadz Luqman, plintat-plintut. Ini dinukilkan oleh Ustadz Fauzan Pendem pada tanggal 10 Muharram 1442 Hijriyah yang berkenaan dengan tanggal 29 Agustus 2020 Masehi. Sebelum kalam Syekh Abdul Al-Bukhari. Bisa saja akan ada yang berkata, oh itu kan kalam Ustadz Usama Mahri itu kan sebelum audio Syekh Abdul Al-Bukhari yang pertama. Jadi tidak perlu diungkap lagi. Yang terpenting adalah setelah audio Syekh Abdul Al-Bukhari, tidak semuanya mendengar sam'an wa ta'atan. Kata Abdul Muti, sam'an wa ta'atan. Para tidak diam. Apakah benar asatidzah jumhur itu diam
setelah kalam Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari, setelah nasihat Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari dalam audionya tahun 2021 Masehi tersebut. Taib. Untuk membuktikan hal itu, bahwa hal itu tidak benar, mari kita simak statement Ustadz Usama Mahri berikut ini. Ini statement diucapkan oleh Ustadz Usama Mahri. Naam. Setelah audio Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari tersebar. Nah, yakni diucapkan oleh Ustadz Usama Mahri pada tanggal 2 Oktober 2021 di kota Bali. Nah, 5 bulan setelah keluarnya audio Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Perhatikan. Ustadz Usama Mahri berkata, intinya, seperti kata para fuqaha, orang memposisikan alim itu seperti bintang-bintang di langit. Terutama zaman itu belum ada kompas atau semisalnya untuk menentukan arah kiblat. Kamu nggak tahu kiblat kan? Butuh bantuan ini. Kamu lihat bintang, orasi bintang ini berarti arah barat ke sana, timur ke situ. Kamu di tengah laut atau kalau orang Arab dulu, di tengah gurun pasir sana. Kamu mau sholat, butuh bintang-bintang itu kamu pakai bantuan untuk tahu arah kiblat, kemana arah. Sehingga kalau kamu sudah berdiri di hadapan Ka'bah, ya sudah, kamu nggak butuh bintang, ngapain? Ka'bah di depan matamu, masa sudah di depan Ka'bah, kamu masih melihat sebentar-sebentar. Bintangnya mengarah kemana ini kiblatnya? Loh, Ka'bah di depan kamu. Bisa-bisa kalau kamu melihat bintang, padahal Ka'bahnya di sini, bintangnya ke arah sana, kamu sholat menghadap ke sana, padahal Ka'bah di depan kamu tinggalkan. Ulama seperti itu. Artinya, ini masih ucapan Ustadz Usama. Artinya, kita orang butuh kepada seorang alim. Membimbing dia, menasihati dia, menyampaikan ilmu. Dia butuh nasihatnya, arahannya, seperti bintang tadi. Tetapi ketika kamu paham kebenaran, kamu mengerti dan kamu tahu beliaunya salah, dan kamu tahu beliaunya salah, ya jangan dituruti, jangan kamu ikuti. Ikuti kebenaran yang ada di depanmu. Kamu tahu dalilnya, kamu tahu buktinya. Ini ucapan Ustadz Usama Mahri, hadanallahu wa iyyahu, 5 bulan setelah keluarnya audio Asy-Syaikh Abdul Al-Bukhari yang telah menilai data-data asatidah jumhur dibangun di atas hududun nafas, di atas hawa nafsu. Apa makna dari kalam dari Ustadzuna Usama Mahri ini? Artinya kita yang lebih tahu tentang masalah yang ada di Indonesia. Walaupun beliau mengistilahkan seperti bintang-bintang di langit untuk menentukan arah kiblat, tidak mengapa kita tanggapi. Nah, terkait dengan bintang-bintang di langit, bisa jadi ini tanggapan kami, Ustadzuna Usama Mahri, afwan, mohon maaf Ustadz. Bisa jadi Ustadz, bangunan yang antum lihat yang menyerupai bangunan Ka'bah adalah bangunan yang terdapat di asrama-asrama haji di beberapa daerah di Indonesia. Antum mengira itulah Ka'bah sebagai arah kiblat untuk sholat, padahal tidak. Di Sulawesi Selatan ini ada tidak bangunan Ka'bah di asrama haji? Ada, di mana? Siduyang. Siduyang kalau dari sini, dari apa namanya, dari Sinjai, arahnya di mana?
Hah? Di Makassar. Arahnya ke utara atau selatan? Jangan-jangan antum selama ini sholat menghadap ke arah Sudiang? Ya tidak demikian, Ustadzuna. Mohon maaf, Ustadz Usama Mahri. Mohon maaf. Kalam para ulama sudah keluar. Mereka sudah meneliti data-data antum. Jangan dibodohi salafiyin dengan kalimat-kalimat seperti ini. Tidak sedikit salafiyin yang termakan. Oh iya ya betul. Para asatidzah lebih tahu tentang masalah yang ada di Indonesia. Berarti tidak perlu lagi kita dengan penilaian para ulama, para masyayikh. Nah, senada dengan ucapan Ustadz Usama Mahri adalah ucapan Ustadz Qomar Suaidi. Hadanallahu wa iyyah. Namun sebelum itu, kepada Ustadz Usama Mahri, kepada Ustadz Qomar Suaidi, mohon maaf Ustadz. Sekiranya kami tidak mencintai antum, mungkin tidak terjadi majelis ini. Kami cinta kepada antum Ustadz. Nah, kami ingin kembali bersatu dengan antum, berukhuwah sebagaimana yang dinasihatkan oleh para ulama. Nah, jangankan kepada Ustadz Usama Mahri dan Ustadz Qomar Suaidi, bahkan kepada Ustadz Muhammad Sarbini, Ustadz kita, iya Abu Mahdi, iya, beliau Ustadz kita kan? Nah, Ustadz Sarbini, Ustadz Muhammad Sarbini, terima uluran tangan ukhuwah kami. Kami ingin kembali bersatu berukhuwah sebagaimana yang dinasihatkan oleh para masyayikh, para ulama. Nah, juga kepada Ustadz Adnan hafizahullah wa hadani Allah wa iyyah, Ustadz Adnan Manado. Kami mau bersatu, dan ini sudah ana ucapkan dulu kepada beliau. Ana WA karena mungkin sudah diblokir, ana kirim lewat Telegram kepada beliau. Yang pada waktu itu beliau tidak menerima. Ana mau ziarah ke ma'hadnya. Antum tidak usah datang. Tidak apa Ustaz, tapi sekarang para masyayikh sudah meminta, sudah menasihatkan untuk bersatu. Ana Abu Fuad, Ustadzuna Ustadz Adnan, untuk kembali bersatu. Nah, kepada ikhwah yang ada di Manado, ikhwah yang ada di Gorontalo, di Kota Mobagu, di Minahasa, yang ada di Sulawesi Utara sana secara khusus, dan Gorontalo. Ayo mari kembali kita bersatu, berukhuwah. Nah, jika setelah kajian ini ada yang mau, kami akan segera menyambut. Walaupun sebelumnya kami akan menyampaikan dulu kepada para masyayikh, kepada para ulama, wahai syekh, ada Ustadz Fulan di daerah ini menerima kami. Kami akan datang ke sana. Mungkin ada arahan, ada masukan, ada nasihat buat kami bertemu dengan mereka. Senada dengan ucapan Ustadz Usama Mahri adalah ucapan Ustadz Qomar Suaidi. Nah, ini sepertinya waktu zuhur sudah dekat ya. Kalau kita sambung ba'da zuhur gimana? Menurut antum, Abu? Hah? Tidak ada masalah. Satu poin ini saja dulu kita nukil, atau nanti kita sambung di Bone insya Allah. Iya.
Iya, asalnya kita lanjut untuk sesi keduanya di Kota Bone insyaallah. Besok jangan lupa di Kota Bone pada jam yang sama, jam 10 Wita waktu Indonesia Tengah. Nah, kita akan lanjutkan materi ini biidznillah taala. Adapun untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.